Hey guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. Give it up, now I'm gonna start it. Something new, something good in my life. I'm in my seven I don't wanna take too much. I will take it and keep it to myself. Don't need to hear what they say, cause this is my life. Now I'm gonna start it. Something new, something good in my life. I'm in my seven I don't wanna Finally akhirnya kita berada di Demon Slayer Review Part 2. Dan pada part kali ini aku ingin mengupas lebih dalam lagi tentang cerita yang ada di Demon Slayer ini. So, kita mulai saja. Cerita dari Demon Slayer ini berada di era Taisho. Pada zaman ini, hiduplah seorang anak bernama Tanjiro Komado. Dia tinggal bersama keluarganya di sebuah pergunungan. Semenjak ayah kandungnya meninggal, Tanjiro menjadi tulang punggung dari keluarganya. Pada suatu ketika, Tanjiro ingin melakukan perjalanan ke sebuah desa yang berada posisinya dekat dari pegunungan tempat dia tinggal, guna untuk menjual arang. Pada awalnya, ibunya sangat keberatan untuk Tanjiro melakukan perjalanan tersebut karena melihat situasi dan kondisi pada saat itu musim dingin. Tapi tetap saja Tanjiro bersikeras untuk menjual arang tersebut. Kenapa? Karena dia ingin keluarganya bisa menikmati makanan dari hasil menjual arang tersebut. Setelah menjual arang tersebut, Tanjiro bergegas untuk pulang ke rumahnya. Tetapi di dalam perjalanannya, Paman Saburo menghalanginya untuk melakukan perjalanan kembali ke rumahnya, mengingat hari pada saat itu sudah malam. Dan itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena banyaknya iblis berkeliaran di malam hari dan memangsa manusia. Akhirnya dengan berat hati, Tanjiro menyetujui apa yang ditawarkan oleh Paman Saburo tersebut. Dan dia pun tidur di rumah Paman Saburo. Keesokan paginya, Tanjiro bergegas untuk pulang ke rumahnya. Dan disinilah mulai semuanya berubah sangat drastis sekali. Ketika Tanjiro sampai ke rumahnya, dia menemukan semua keluarganya sudah dibantai oleh iblis. Wow. It's shocking me, really shocking me. Ini seperti apa ya? Kayak dapat suatu I can feel it what Tanjiro rasakan. Mengapa begitu? Dia tuh hidupnya tuh sudah bahagia dengan keluarganya, tetapi tiba-tiba semuanya itu berubah secara drastis di mana keluarganya dibantai oleh iblis. That's really sad. But ternyata ada salah satu dari keluarganya yang masih hidup. Wah, ini benar-benar apa ya namanya? Ada seberkas cahaya ataupun seberkas harapan dari Tanjiro karena dia ternyata masih mempunyai keluarga. Dia menemukan adiknya yang bernama Nezuko masih hidup. Tetapi dengan kondisi si Nezuko-nya dalam keadaan luka parah. Masih dengan shock yang sangat berat, Tanjiro pun berusaha keras untuk pergi ke desa untuk menyelamatkan adiknya tadi, si Nezuko. Nah, pada saat perjalanan menuju desa, Tanjiro baru menyadari ternyata Nezuko sudah berubah menjadi seorang iblis. Wait. It really shocking me. Tapi ternyata Nezuko ini bukan iblis 100% sih. Kenapa begitu? Ternyata dia masih memiliki emosi serta pemikiran yang masih seperti manusia. Wow. Koyohaku, you are really smart. Nah, tidak hanya sampai di situ saja membuat kita menjadi shock. Karena perjalanan saat menuju desa, Tanjiro dihadang oleh seorang pembunuh iblis yang bernama Gyu Tomioka. Gyu Tomioka berusaha untuk membunuh Nezuko. But dengan sangat memohon, Tanjiro meminta kepada Gyu untuk tidak membunuh Nezuko karena hanya Nezuko lah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Melihat tekadnya si Tanjiro ingin mengubah si Nezuko menjadi manusia kembali, membuat Gyu agak lunak sih sedikit.
dan menyuruh Tanjiro untuk menjumpai seseorang yang bernama Sakonji Urokodaki. Nah, si Sakonji inilah yang nantinya akan menjadi guru dari Tanjiro supaya Tanjiro tadi bisa menjadi pembunuh iblis. Mulai dari sini, saat berjumpa dengan Sakonji, ceritanya semakin seru dan semakin berkembang. That's why I really love this comic. Tentu saja Sakonji tidak memberikan latihan yang gampang. Dia melatih keras Tanjiro agar Tanjiro benar-benar siap untuk menjadi pembunuh iblis. Karena yang dihadapi ini adalah iblis. Can you imagine that? Human fight Oni. Or wow. I'm not sure about that. Dan dengan semakinnya berkembang cerita, akhirnya si Tanjiro bisa menjadi seorang pembunuh iblis. Tekadnya tadi menjadi pembunuh iblis sebenarnya, dia ingin mendapatkan informasi dari iblis yang akan dia buru mengenai bagaimana caranya untuk mengubah Nezuko tadi dari iblis menjadi manusia kembali. Dan yang sangat-sangat mengejutkan, ternyata Tanjiro ini bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang dia adalah karakter antagonis terbesar dari komik Demon Slayer ini, yaitu Muzan Kibutsuji. Bahkan Hashira aja tidak pernah berjumpa dengan si Muzan ini, tapi Tanjiro yang berada di level terendah dari level pembunuh iblis berjumpa dengan si Muzan ini. Wow, ternyata ini adalah menjadi nilai plus baginya si Tanjiro tadi. So guys, I don't wanna give you any spoiler about this comic because as you know that in Indonesia volume pertama dari Demon Slayer ini baru saja dirilis. So yeah, I don't want to make another spoiler about this comic anymore. So why don't you support this comic with buying the original book from Alex Media Computindo. This is not endorsed because aku itu orang yang tipikal akan mendukung sesuatu hal yang menurut aku menikmatinya, sesuatu yang menurut aku worth it to buy. So guys, berita baiknya nih, ternyata film animasi dari Demon Slayer akan memiliki sequel yang mana akan dirilis di tanggal 16 Oktober tahun 2020. Oh. Dan film ini akan mengcover dari chapter 53 sampai dengan chapter 69. And I hope that Ufotable will give green light to make the next sequel after this sequel. I mean that this comic should be dibuat animasinya sampai benar-benar tamat seperti di komiknya. I really want it so bad. So sekarang kita akan berbicara tentang beberapa karakter penting atau inti yang ada di komik ini, dan aku akan memberikan analisaku tentang karakteristik dari mereka. So let's begin. Tanjiro Komado. Baik hati, cerdas, pantang menyerah, memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Nezuko Komado. Saat manusia, dia sangat menyayangi Tanjiro Komado. Setelah menjadi iblis pun, dia tetap menyayangi Tanjiro Komado. Zenitsu Agatsuma. Penakut, tapi kuat. Inosuke Hashibira. Egois, punya tekad kuat, tapi nggak mau kalah. Next, Kanao Tsuyuri. Pendiam, tertutup,
Tapi setelah bertemu dengan Tanjiro, dia mulai membuka hatinya. So guys, itulah tadi beberapa karakter inti dengan beberapa analisa yang aku lakukan tentang karakteristik dari mereka. Satu hal lagi nih guys, yang merupakan fakta bahwasannya ternyata buku komiknya si Demon Slayer ini sudah terjual hingga 80 juta kopi. That's so amazing. Jadi kalau dirata-ratakan tuh satu buku komiknya terjual hingga 3,8 juta kopi. How much money? I think it's a lot. Hey guys, sampai di sini dulu pembahasan kita dan review kita tentang Demon Slayer, dan aku berharap kalian menikmati video ini. Don't forget to subscribe my channel, like, and comment. Next, I'm gonna review another comic too, maybe, or anime. I don't know. I don't have a idea for that. So, thank you very much for watching this review, and I hope you always enjoy what I'm doing. So, bye. To make it come true, and my answer is yes, I